Om Swastiastu. Baik, Pak Guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal usaha pengembangan jualan es jeruk, toast, dan juga kentang goreng di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari yang pertama, yakni Gede Deva Narendra Putra Lesmana, nomor absen 23. Selanjutnya ada Gede Dharma Pratnyana Putra, nomor absen 25. Selanjutnya G. Ayu Komang Dewi Warsikin, nomor absen 26. Dan saya sendiri, Gusti Ayu Pramikaneswari, nomor absen 28. Kami akan memulai presentasi ini dari latar belakang dibuatnya proposal ini. Jadi kentang goreng, toast, dan juga es jeruk bisa dibilang merupakan salah satu dari sekian banyaknya makanan serta minuman favorit yang digemari oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Nah, di SMA Negeri 4 Denpasar sendiri, makanan dan minuman ini juga menjadi salah satu terfavorit khususnya di kalangan anak-anak kelas 10. Ini dibuktikan dari adanya hasil survei yang dilakukan oleh salah satu guru ekonomi kami, yakni Bapak Idewo Made Bagus Kusumajaya, di mana hasil survei menyebutkan atau menyatakan bahwa sejumlah 190 siswa dari 360 siswa, yakni sebesar 52,8%, melakukan voting menyukai es jeruk sebagai pilihan minuman ringan mereka. Dan di samping itu sejumlah 281 siswa dari 360 siswa, yakni sebesar 78,1% menyukai kentang goreng, dan sejumlah 178 siswa dari 360 siswa, yakni sebesar 49,4% menyukai toast sebagai pilihan makanan ringan mereka. Maka daripada itu, dalam proposal ini, kelompok kami tertarik untuk mengembangkan usaha jualan kentang goreng, toast, dan es jeruk di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun detail proposal usaha berikut ini. Baik, saya akan lanjutkan dari menuju rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, kelompok kami berusaha untuk menjawab rumusan masalah seperti yang pertama, usaha makanan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu selanjutnya untuk tujuan penulisan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Gede Dharma Pratnyana Putra, absen 25. Saya akan menjelaskan bagian tujuan penulisan. Adapun tujuan dari kelompok kami mengenai proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya untuk manfaat penulisan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Deva Narendra Putra Lesmana dari absen 23. Saya akan membacakan manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembang usaha mikro kecil, menengah, UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambahan pelajar dari
integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Lanjut, yang D, definisi kata kunci. Yang pertama, usaha. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha mikro kecil, UMKM, di mana fokus utamanya adalah makanan seperti toast dan kentang goreng dan minuman ringan seperti es jeruk dengan sistem pre-order. Yang kedua, toast yang dimaksud di sini adalah egg and cheese toast. Menurut Retno Wulandari 2019, egg and cheese toast adalah salah satu varian toast yang di dalamnya terdapat varian topping yakni scrambled egg, keju slice, dan juga smoked chicken. Dalam proposal ini, kelompok kami berusaha mengembangkan proposal usaha makanan ringan yang bernama egg and cheese toast. Yang ketiga, kentang goreng. Kentang goreng yang dimaksud di sini adalah kentang goreng madu pedas. Menurut Feby Anindaya 2021, kentang goreng madu pedas adalah salah satu varian kentang goreng yang dikombinasikan dengan saus madu pedas, terdiri dari campuran saus cabai, saus tomat, dan madu. Dalam proposal ini, kelompok kami berusaha mengembangkan proposal usaha makanan ringan yang bernama kentang goreng madu pedas. Yang keempat, es jeruk yang dimaksudkan di sini adalah es jeruk susu. Menurut Liliana 2020, es jeruk susu adalah salah satu varian es jeruk yang dikombinasikan dengan cara susu kental manis. Dalam proposal ini, kelompok kami berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama es jeruk susu. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kajian pustaka. Yang pertama adalah toast dan inovasinya. Toast merupakan roti lapis yang berisi berbagai macam isian, lalu dipanggang sebelum disajikan. Nah, makanan ini saat ini itu sangat booming di kalangan utamanya para remaja seperti kita. Sebagai teman camilan minum kopi di saat kita bersantai. Dalam kesempatan ini, kelompok kami berusaha merinci makanan ringan toast beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha makanan ringan. Untuk yang pertama, menurut Cynthia 2020, terdapat 10 kreasi sandwich toast yang kekinian banget dan diyakini disukai oleh semua orang. Adapun 10 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama seperti the classic toast, spicy tuna and cheese, torikatsu crispy chicken, original beef patty, salted egg chicken, crispy chicken truffle mentai, smoked beef and cheese, beef bulgogi toast, signature beef bacon, garlic parmesan chicken. Nah, di samping itu, menurut Retno Wulandari 2019, terdapat juga 7 kreasi toast yang bestseller dari Jiwa Toast. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada egg and cheese, ham and cheese, tuna curry, creamy sorghum, crispy chicken, spicy bulgogi, dan yang terakhir adalah Thai sweet chili. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, di samping itu menurut Aditya Manda 2021 terdapat 4 kreasi charcoal toast sebagai rekomendasi makanan lokal yang kekinian. Adapun 4 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada choco cheese charcoal toast, ada cheese sausage charcoal hot dog, ada chicken deli stripe, dan yang terakhir ada choco peanut charcoal toast. Nah, dari uraian di atas terdapat 21 toast yang dapat dikembangkan. Toast dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti penambahan topping egg, tuna, beef, cheese, peanut, sausage, ham, crispy chicken, bacon, and signature sauce. Nah, dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik
untuk mengembangkan usaha makanan egg and cheese toast karena cara pembuatannya sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Adapun cara pembuatan egg and cheese toast dapat dirinci sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama ada roti tawar, yang kedua olesan rotinya kita butuhkan 50 gram butter, boleh dimix dengan margarin, lalu selanjutnya dilelehkan bersama 1 sendok makan maizena dan 1 sendok makan susu kental manis. Lalu selanjutnya ada isian egg mayonya, itu kita butuhkan 2 buah telur yang direbus, lalu 2 sendok makan mayonnaise, dan secukupnya lada hitam yang bubuk, dan juga garam. Selanjutnya ada scrambled egg yang membutuhkan 3 butir telur, 60 ml susu cair, 25 gram margarin, dan yang terakhir ada pelengkap yakni seperti lettuce, smoked chicken, keju slice, mayonnaise, dan saus sambal. Kita akan lanjutkan ke cara pembuatannya. Yang pertama step yang pertama itu kita buat olesannya terlebih dahulu, yakni dengan cara lelehkan butter setengah leleh saja, lalu aduk hingga rata dan campurkan susu kental manis, kemudian maizena dan aduk rata, setelahnya disisihkan. Yang kedua, untuk scramble egg-nya, itu kocok lepas telur dan susu, lalu panaskan pan, olesi dengan margarin, tuang sepertiga bagian telur, dan masak sesuai tekstur yang diinginkan. Selanjutnya, ada egg and mayo. Di sini kita perlu untuk mencincang telur rebus, lalu ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan di bagian bahan-bahan tadi. Dan setelah tercampur semua, kita aduk dengan rata. Untuk penyelesaiannya, di sini pertama kita lakukan potong roti tawar setebal 2 cm dan belah jadi 2, namun tidak sampai putus. Lalu oleskan adonan pengoles ke atas roti, lalu pan sampai kekuningan atau dipanggang sampai kekuningan. Jangan lupa untuk pan juga smoked chicken-nya. Selanjutnya itu susun semua komponen dan juga topping-topping ke dalam roti yang sudah selesai dipanggang, dan yang terakhir tutup roti serta tambahkan saus sambal dan mayonnaise di atasnya. Sekian untuk yang toast, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dharma. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk bagian kentang goreng dan inovasinya. Kentang goreng atau yang biasa disebut fries merupakan salah satu camilan yang disukai oleh hampir semua kalangan dengan bahan kentang yang dipotong memanjang, lalu digoreng dalam minyak panas hingga mendapatkan tekstur renyah di bagian luarnya. Camilan gurih ini biasanya disajikan dengan saus sambal yang membuat cita rasa semakin lezat dan nikmat. Dalam kesempatan ini, kelompok kami berusaha merinci makanan ringan kentang goreng beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha makanan ringan. Pertama, menurut Ayu Isti, yang pada tahun 2021 terdapat 9 resep kreasi kentang goreng renyah aneka rasa yang cocok untuk camilan sore hari, dan adapun 10 kreasi tersebut dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kentang goreng balado, stik kentang keju, hot potato wedges, resep kentang goreng gurih, sambal goreng bola kentang goreng saus telur asin, battered potato wedges, kentang goreng protein, dan potato cheese ball. Selanjutnya menurut Feby Anindya pada tahun 2021 terdapat 7 kreasi resep kentang goreng gurih untuk camilan akhir tahun. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, kentang goreng tepung maizena, potato wedges seledri, kentang wedges sederhana, kentang goreng madu pedas, kentang goreng crispy ala KFC, kentang goreng bumbu lada hitam, dan kentang goreng keju spesial. Yang terakhir, menurut jurnal craft.com, pada tahun 2018 terdapat 5 kreasi kentang goreng unik
yang bikin lagi di Jakarta. Adapun 5 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama a la carte fries, yaitu kentang goreng dengan tambahan aneka topping bertabur saus telur asin yang gurih. Pilihannya ada ikan dori, calamari, ayam, dan udang. Selanjutnya lava fries, yaitu perpaduan dari kentang goreng renyah dengan tambahan topping potongan cabai rawit, irisan daging sapi, dan lelehan keju mozzarella. Yang ketiga, Harajuku long fries, yang dimana kentang goreng yang bentuknya memanjang dengan taburan saus mayonnaise. Keempat, toast fries, yaitu perpaduan kentang goreng dengan tambahan topping beef strips dan saus keju yang gurih. Yang terakhir, alien finger fries, yaitu kentang goreng panjang dengan beberapa pilihan rasa seperti barbecue, seaweed, pepper and salt, Okinawa barbecue, spicy chili, salted egg, dan American cheese. Dari uraian di atas terdapat 21 inovasi kentang goreng yang dapat dikembangkan. Kentang goreng dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti penambahan topping saus keju, bumbu balado, bumbu sambal, saus telur asin, madu, lada hitam, irisan daging sapi, mayonaise, beef strip, irisan daun seledri, dan campuran tepung maizena. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik dalam mengembangkan usaha makanan kentang goreng madu pedas, dikarenakan cara pembuatannya yang sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Adapun cara pembuatan kentang goreng madu pedas dapat dirinci sebagai berikut. Untuk bahannya, yang pertama 200 gram kentang goreng siap pakai, dan untuk bahan sausnya ada 2 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan madu, dan air secukupnya. Dan untuk proses pembuatannya, yang pertama, goreng kentang hingga matang, lalu ditiriskan. Selanjutnya, panaskan teflon, tuang semua bahan saus, dan tambahkan sedikit air. Yang ketiga, aduk rata dan masak hingga mendidih dan mengental. Dan terakhir, masukkan semua kentang ke dalam bumbu dan aduk rata. Dan kentang pedas manis siap disajikan. Selanjutnya untuk es jeruk dan inovasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan es jeruk dan inovasinya. Es jeruk adalah salah satu minuman yang memiliki rasa asam manis dan segar. Membuat es jeruk ini termasuk gak ribet, alias praktis. Buat ini pun bisa dengan mudah kamu dapatkan di pasaran. Tak hanya akan menghilangkan dahaga semata, tapi juga akan memenuhi kebutuhan vitamin C hingga kalium yang baik untuk kesehatan. Dalam kesempatan ini, kelompok kami berusaha merinci minuman ringan es jeruk beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Adapun, 6 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Menurut Yuda 2020 menjabarkan 6 resep kreasi minuman olahan jeruk yang menyegarkan. Adapun 6 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, punch jeruk nanas. Yang kedua, orange mint squash. Yang keempat, es jeruk kelapa muda. Yang kelima, es jeruk kunci. Dan yang keenam, es jeruk susu. Yang ketiga juga es jeruk selasih. Selanjutnya, di samping itu, Liliana 2020 terdapat 9 kreasi es jeruk anti mainstream yang jarang dijual di kaki lima sebagai berikut. Yang pertama, es jeruk kasturi. Yang kedua, es jeruk selasih. Yang ketiga, es jeruk kelapa muda. Yang keempat, es jeruk kunci. Yang kelima, es jeruk susu. Yang keenam, es jeruk nipis peras atau disebut Jennifer. Yang ketujuh, es jeruk Bali. Yang kedelapan, es jeruk Yakult. Yang kesembilan, es jeruk belewah. Selanjutnya, di samping itu, Cahya 2021 Cahaya 2021 merinci 20 kreasi es jeruk segar yang cocok untuk berbuka puasa sebagai berikut. Yang pertama ada es jeruk halilintar.
yang kedua ada es jeruk kopior, yang ketiga ada es jeruk markisa, yang keempat ada blue ocean ice, yang kelima es jeruk timun serut, yang keenam orange and mango delight, yang ketujuh es susu jeruk dengan puding, yang delapan citrus iced tea, yang kesembilan es sarang burung jeruk. Selanjutnya ada yang ke-10 soda gembira sirup jeruk. Dan selanjutnya dari uraian di atas terdapat 25 inovasi es jeruk yang bisa dikembangkan. Es jeruk bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti biji selasih, irisan timun, dan susu, Yakult, kelapa muda, mangga, belewah, jeruk nipis, dan soda gembira. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik dalam mengembangkan usaha minuman karena cara pembuatannya yang sederhana dan mudah dikerjakan. Adapun cara pembuatan es jeruk susu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama-tama ada bahan-bahan. Yang pertama ada 4 buah jeruk peras. Yang kedua 2-3 sendok makan susu kental manis. Yang keempat ada 2 gelas air. Yang keempat es batu secukupnya. Cara pembuatannya yang pertama peras jeruk lalu campur dengan susu kental manis. Yang kedua tambahkan sedikit air, aduk campuran perasan jeruk ini sampai rata. Yang terakhir, taruh es batu di gelas, kemudian tuang air jeruk susu yang sudah tercampur agar lebih creamy, tambahkan sedikit susu cair. Selanjutnya akan dibacakan pada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, dan lalu tindakan atau action, pengamatan atau observation, refleksi atau reflection, dan adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Adapun perencanaan yang akan dilakukan oleh kelompok kami akan mengembangkan minuman usaha es jeruk susu, makanan kentang goreng madu pedas, dan egg and cheese toast. Dan untuk resep es jeruk susu, kentang goreng madu pedas, dan egg and cheese toast bisa dilihat pada halaman 5 hingga halaman 12. Untuk harga es jeruk susu akan dijual sebesar Rp4.000 per porsi. Lalu kentang goreng madu pedas sebesar Rp6.000 per porsi. Dan egg and cheese toast sebesar Rp13.000 per porsi. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak, properti, biaya, bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Selanjutnya untuk tabel fixed cost bagian egg and cheese toast akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan fixed cost dari Dharma. Untuk yang pertama adalah egg and cheese toast. Di sini untuk sewa lahan dan gaji pegawai kita tidak memerlukannya. Jadi kita nolkan. Hal itu dikarenakan kami akan rencananya melaksanakan kegiatan jual beli ini di sekolah sehingga tidak memerlukan sewa lahan, dan untuk gaji pegawai juga kami nolkan karena di sini kami akan melaksanakan jualan ini bersama hanya anggota kelompok kami saja. Dan selanjutnya untuk alat-alat mesin produksi pada pembuatan egg and cheese toast ini meliputi teflon atau pan, kompor, gas, tabung, spatula oles, spatula plastik untuk memasak, mangkok, baskom, pisau, dan juga talenan. Di sini
kebanyakan dari alat-alat yang dibutuhkan kami juga nolkan. Hal itu dikarenakan kami akan mengusahakannya untuk menggunakan atau memanfaatkan barang-barang yang sudah kami miliki di rumah masing-masing, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran dari modal yang kami sudah kumpulkan di kelas. Dan untuk fixed cost-nya sendiri, pada egg and cheese toast, kami hanya mengeluarkan biaya untuk spatula oles yakni sebesar 5.000. Dan untuk selanjutnya, fixed cost tabel untuk kentang goreng madu pedas akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk tabel fixed cost bagian kentang goreng madu pedas. Untuk bagian sewa lahan dan gaji pegawai, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, itu akan di 0 rupiahkan, dikarenakan pelaksanaannya yang akan dilaksanakan di sekolah dan tidak memerlukan sewa lahan. Dan untuk pelaksanaan jualan tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok, jadi tidak memerlukan gaji pegawai. Selanjutnya untuk alat-alat mesin produksi, yang pertama ada wajan, kompor, gas tabung, sendok, mangkok, saringan minyak, pisau, dan spatula. Dan untuk jumlahnya, wajannya perlu 1, kompor 1, gas tabung 1, sendok 2, mangkok 2, saringan minyak 1, pisau 1, dan spatula 1. Dan kami memutuskan untuk menol rupiahkannya saja karena alat-alat mesin produksi tersebut sudah tersedia masing-masing. Jadi tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Selanjutnya untuk bagian es jeruk susu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan mengerjakan es jeruk susu. Untuk sewa lahan, kami untuk ini harga semua kami nolkan dikarenakan untuk sewa lahan kami akan melakukannya di sekolah. Dan untuk yang gaji pegawai kami akan menolkannya karena tidak memerlukannya karena akan dilakukan untuk masing-masing per kelompok. Selanjutnya untuk alat-alat atau mesin produksi ada yang pertama ada teko, perasan jeruk, pisau, talenan, sendok, dan saringan teh. Yang alat-alat yang dibutuhkan ada untuk teko ada 1, perasan jeruk 1, pisau 1, talenan 1, sendok 1, saringan teh 1. Untuk barang-barangnya harganya kami nolkan dikarenakan kami menggunakan alat-alat yang ada yang tersedia di rumah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, untuk variabel cost, yaitu biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, upah lembur, dan komisi. Dan untuk bagian variabel cost egg and cheese toast akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variable cost untuk produk egg and cheese toast. Jadi yang pertama di sini dapat dilihat untuk bahan baku egg and cheese toast kita memerlukan roti tawar toast, telur 1 kerat, keju slice 1 renteng yang isinya 12 slice, ada smoked chicken, selanjutnya ada isi gas tabung, dan yang terakhir kertas minyak isi 100 lembar. Dharma boleh diturunkan kembali. Maksud saya dinaikkan untuk lihat variabel cost. Nah, di sini
Kita juga bisa melihat harga dari bahan bakunya sendiri. Seperti ada roti tawar yang seharga 30.000, telur satu keratnya 34.000, keju slice 24.000, smoked chicken 58.000, isi gas tabung 17.000, dan kertas minyak isi 100 lembar 10.500. Untuk porsinya di sini kami menaruh 20 porsi atau 20 pieces egg and cheese toast, sehingga untuk biaya yang kami keluarkan per satu piecesnya itu untuk roti tawar 1.500, telurnya 1.700, keju slice 1.200, smoked and chickennya 2.900, isi tabung gas 850, dan kertas minyak isi 100 lembar Rp525. Jadi biaya bahan baku per satu unit produksinya yang dibutuhkan adalah 8.675. Selanjutnya, untuk biaya overhead seperti asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenagakerjaan, biaya reparasi, dan biaya penolong, di sini kami nolkan terlebih dahulu karena menurut kami, karena kami akan melakukan jual beli di sekolah, untuk sementara ini tidak memerlukan biaya overhead terlebih dahulu, sehingga kami nolkan untuk biaya overhead per unitnya. Dan selanjutnya adalah harga pokok produksi. Di sini setelah menentukan harga, maksud saya biaya bahan baku per unit, yakni sebesar 8.675, dan harga produksi plus overhead-nya itu 8.675 rupiah. Di sini keuntungan yang kita inginkan itu sebesar 49%, atau setara dengan Rp4.251.000, sehingga harga pokok produksi yang ditetapkan yakni sebesar 12.926, atau kita bulatkan menjadi 13.000. Untuk selanjutnya, variabel cost kentang goreng madu pedas akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk tabel variabel cost kentang goreng madu pedas, pertama yaitu bahan bakunya. Untuk pertama, kentang goreng frozen food dengan harga bahan baku sebesar Rp68.000, dan saus tomat Rp13.000, saus cabai juga sama Rp13.000, air mineral 600 ml Rp5.000, madu Rp20.000, bon cabai level 30 Rp20.000, dan terakhir cup plastik untuk ukuran 9 OZ yaitu dengan harga Rp11.000. Dan kami memutuskan juga untuk jumlah porsinya yaitu sebanyak 35 porsi, dan untuk harga per porsinya, yang pertama untuk kentang goreng frozen food ada Rp1.943, saus tomat Rp371, sama dengan saus cabai, air mineral Rp143, madu Rp571, bon cabai Rp571 juga, plastik Rp311. Dan untuk biaya overhead-nya sama juga, yaitu nol rupiahkan berdasarkan penjelasan oleh teman saya sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengulangi penjelasannya. Selanjutnya untuk tabel harga pokok produksi atau HPP, untuk biaya bahan baku per unitnya yaitu sebesar Rp4.286, dan harga produksi plus overhead-nya totalnya Rp4.286. Dan untuk keuntungan yang diinginkan yaitu sebesar 40%, yaitu sebesar Rp1.714, dan totalnya menjadi Rp6.000 pas. Dan untuk bagian es jeruk susu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya kan.
untuk bahan baku yang diperlukan, yaitu yang pertama jeruk 2 kg dengan harga Rp14.000, dan yang kedua susu kental manis 16.200 rupiah, dan ketiga gelas plastik 12 oz isi 50 25.000 rupiah, es batu harganya 6.500 rupiah, dan yang kelima air galon harganya 17.000 rupiah. Untuk porsi yang akan dibikin yaitu 30, dan bayar es jeruk totalnya tuh ada 467, untuk susu kental manis 540, gelas plastik harganya 833.000 rupiah, dan yang keempat harganya 217 rupiah, dan yang kelima air galon 567 rupiah. Dan bahan baku produksi Rp2.623. Untuk biaya overheadnya dinominalnya sama sebelumnya, jadi saya tidak perlu mengulangi biaya overhead yang selanjutnya pada harga produksi HPP bahan bakunya per unit Rp2.623. Untuk biaya overheadnya per unit Rp2.000. Harga produksi Rp2.623. Yang sekitar 52%, dan totalnya Rp1.000, dan pokok produksi menjadi Rp3.487. Ini akan dengan saya. Baik. Baiklah, selanjutnya adalah tabel kalkulasi biaya produksi. Yang pertama, adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, untuk egg and cheese toast, di sini apabila kita menaruh jumlah produksi sebesar 100, mohon maaf Dharma, bisa dilanjutkan? Baik, untuk jumlah produksi, apabila kita menaruh 100, di sini fixed cost yang dihasilkan yakni sebesar Rp5.000, untuk variable cost-nya Rp867.500, untuk total cost-nya ada Rp872.500, marginal cost-nya ada Rp780.750, average total cost-nya itu ada 8.725, average fixed cost-nya itu Rp50, dan yang terakhir average variable cost-nya ada Rp8.675.000. Dan selanjutnya untuk tabel kalkulasi kentang goreng madu pedas akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk bagian kentang goreng madu pedasnya, untuk jumlah produksi hingga 100 buah, yaitu untuk totalnya fixed cost-nya sebesar Rp0, untuk variable cost-nya sebesar Rp4.714 untuk totalnya. Lalu ada total cost-nya sebesar sama juga Rp435.714, dan untuk marginal cost-nya sebesar Rp392.143. Average total cost sebesar Rp4.357,
Untuk average fixed cost-nya Rp0 dan average variable cost sebesar Rp4.357. Rp4.357. Selanjutnya untuk bagian S jeruk susunya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian es jeruk susu, jumlah produksi yang akan dihasilkan yaitu 30 buah. Untuk fixed cost-nya sebesar Rp0. Untuk variable cost-nya sebesar Rp78.700. Untuk total cost-nya sama juga Rp78.700. Untuk MC marginal cost-nya Rp52.467. Untuk average total cost-nya Rp2.623. Untuk average fixed cost-nya Rp0. Untuk average variable cost-nya Rp2.623. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya, untuk tabel kalkulasi gross profit dan net profit dapat dilihat secara rinci di bawah ini. Jadi yang pertama untuk agency loss. Di sini apabila kita menaruh jumlah produksinya sebanyak 100 pieces atau ya 100 pieces, untuk harga bahan baku per unitnya di sini tertera 867.500. Untuk HPP-nya yakni sebesar Rp1.292.575 dan gross profit atau laba kotor per unit produksinya ada Rp425.075. Dan di sini apabila kita bekerja sama atau kami bekerja sama dengan GrabFood dan juga GoFood, adapun net profit setelah dipotong komisi GrabFood yakni 30% atau sebesar Rp297.553 dan untuk net profit setelah dipotong komisi GoFood sebesar 20% yakni Rp340.060. Selanjutnya untuk bagian kentang goreng madu pedas akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk kentang goreng madu pedasnya apabila jumlah produksinya sebanyak 100 pieces, maka harga bahan baku per unitnya sebesar Rp65.357. Untuk HPP-nya Rp88.232 dan untuk gross profit-nya sebesar Rp22.875. Dan untuk net profit-nya apabila bekerja sama dengan Grab dan GoFood, untuk Grab-nya akan dipotong sebesar 30%, maka totalnya yaitu sebesar Rp16.013 dan untuk pemotongan komisi GoFood sebesar 20% dengan total Rp18.300. Baiklah, untuk bagian es jeruk susu akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian es jeruk susu, jumlah produksinya 30 buah. Untuk harga bahan bakunya per unit sebesar Rp78.700. Untuk harga pokok produksinya HPP-nya sebesar Rp119.624. Untuk gross profit-nya laba kotor per unit produksi sekitar totalnya Rp40.924. Untuk gross profit marginnya sebesar 34%. Untuk net profit yang dipotong komisi bekerjasama dengan GrabFood sekitar 30%, 20 yaitu totalnya Rp28.647. Untuk net profitnya yang dipotong komisinya bersama GoFood 20%. Dan totalnya sekitar
Rp32.739. Untuk net profit margin dari GrabFood sekitar 24%. Untuk net profit margin dari GoFood sekitar 27%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk bagian tindakan atau action, proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan jadwal yang dapat kita lihat di layar. Dan untuk tabelnya, untuk penjelasan rancangan jadwalnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk bagian pengamatan dan observasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian pengamatan atau disebut observation, pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10 sampai 11 dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas kita. Dan selanjutnya D, refleksi atau disebut reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Selesai. Baik, Pak Guru dan teman-teman sekalian, sekian kami tutup presentasi dari proposal pengembangan usaha es jeruk, toast, dan juga kentang goreng ini sampai sekarang. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Mohon maaf sebesar-besarnya kami ucapkan apabila terdapat kesalahan penyebutan atau gangguan audio pada kesempatan kali ini.